Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja teman-teman. Sudah lama kita tidak membuat daily vlog seperti ini, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah Vario. Ya, di depan kita sudah ada si Vario 150 lagi. Di video kali ini kita kembali lagi ya ngevlog biasa kayak gini. Dan kemarin baru aja motor ini habis servis. Salah satunya adalah servis komstir, dimana stangnya itu berat banget, terus servis ganti ban juga. Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah review setelah pemakaian kurang lebih 3 tahun, karena ini motor tahun 2018. Dan apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari si Vario 150 ini? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu. Ya, seperti kalian ketahui, motor Honda adalah motor yang bisa dibilang cukup irit. Ini salah satu plus point dari motor Matic Honda untuk kelas 150 cc. Konsumsi BBM-nya itu bisa mencapai 56 km per liter, karena menurut data yang diberikan oleh Honda Cengkareng itu mereka mengklaim konsumsi BBM dari Honda Vario ini adalah 52,9 km per liter. Dan itu cukup irit karena tangki bahan bakarnya itu sekitar 5 liter lebih. Jadi kalian itu bisa menempuh jarak 250 kilo dalam sekali isi full tank BBM si motor. Dan yang kedua adalah dari si handling, karena stang dari motor ini itu cukup rendah dan dia tidak terlalu panjang. Jadi untuk agresif, selap-selip dan kiri kanan itu cukup bagus, cukup enak. Ini spionnya cuma satu. Cukup enak, dan ini ada dia menekuk seperti ini. Jadi untuk handling itu cukup agresif dan cukup nurut lah untuk diajak untuk selap-selip dan lain sebagainya. Dan itu juga didukung oleh sok depan yang cukup stiff di bagian depan. Sok depannya itu agak keras, dan juga sok belakangnya itu agak keras. Dan juga ribon dari sok belakang ini terlalu cepat ya, terlalu cepat, jadi agak kayak mantul-mantul gitu. Dan untuk digunakan sendiri di jalan yang nggak mulus atau di jalan yang rusak itu kurang nyaman pokoknya. Dan shock breaker ini jadi plus point dan minus pointnya juga, karena untuk di jalan mulus itu dia bagus, handlingnya stabil karena shocknya agak keras. Tapi minus poinnya adalah untuk di jalan rusak itu kurang nyaman. Dan yang ketiga adalah dari segi akselerasi. Dari 0 ke 80 km per jam itu cepet banget. Dan bagi yang pengguna untuk stop and go itu lebih dapat, karena gasnya dicolek dikit aja dia udah jalan. Tapi untuk 80 ke atas itu agak berat ya, karena ya mesin ini baru 2 klep. Karena kabarnya mesin terbaru dari Vario ini adalah menggunakan basic mesin dari si PCX 160. Kita tunggu aja tahun depan, dan semoga tebakannya benar. Kita juga udah pernah bahas. Ya itu dia, jadi akselerasi dari 0 ke 80 itu cepet banget. Kita buka gas dikit aja dia udah jalan. Dan untuk daily drive dan untuk stop and go itu kayaknya cukup enak ya. Kemudian dek rata ya, ini adalah salah satu kelebihan dari dek rata. Itu kita bisa bawa galon. Ya, kita bisa bawa galon. Bagi kalian yang mau beli galon bisa pakai Vario ini untuk taruh galon di sini. Karena kalau kita naik NMAX atau Aerox itu deknya nggak rata, jadi kurang bisa bawa. Oke, kemudian yang kelima adalah
bagasi yang cukup luas. Ya, ini adalah bagasi yang cukup luas. Salah satu menjadi kelebihan juga dari si motor ini, karena ini bisa muat helm half face. Kalau yang full face dia nggak muat. Ya, ini salah satu kelebihannya juga, karena dan tempat penyimpanannya cukup luas untuk di bagian bagasi. Itu menjadi plus poin. Kemudian yang keenam adalah motor ini motor yang paling murah untuk mendapatkan fitur dari keyless. Ya, motor ini dijual sekitar 23 jutaan OTR Jakarta. Kalian sudah mendapatkan fitur keyless. Jadi untuk keamanan itu lebih aman dibandingkan dengan motor yang menggunakan kunci konvensional biasa. Itu salah satu kelebihannya yang keenam. Dan sekarang kita berbicara mengenai kekurangannya. Oke, apa aja kekurangan dari si Vario 150 ini? Ini dia, CVT yang gredek ya. Ini hampir semua user Vario memiliki pendapat yang sama mengenai CVT yang gredek. Dulu saya pernah sempat servis untuk membersihkan si kampas ganda dan mangkoknya. Itu gredeknya sedikit hilang, tapi nggak lama setelah itu ya mulai lagi. Dan banyak teman-teman dari user Vario bilang katanya untuk ngilangin gredeknya itu bisa pakai kampas ganda punya NMAX karena lebih lebar. Mumpung masih di sini, CVT yang gredek dan yang lain lagi adalah shock breaker yang keras ya. Vario ini kalau untuk di jalan yang berlubang atau jalan rusak atau jalan jelek dan lain sebagainya itu agak kurang nyaman. Jadi kalau untuk bagian shock itu ada plus poin, ada minus poinnya. Tergantung kalian gunainnya di jalan apa gitu ya teman-teman, karena ini menyangkut kenyamanan juga. Kemudian adalah ground clearance atau ini jarak dari tanah ke bagian dek bawah ini cukup rendah. Jadi bagi kalian pengguna di desa itu pasti bawahnya ini baret-baret. Karena ground clearance-nya itu pendek banget. Kalau dinaikin berdua atau dengan bobot yang lebih yang berat itu pasti nyangkut. Sering banget nyangkut Vario ini ya. Karena dia pendek banget. Itu menjadi kekurangan dari motor ini. Kemudian adalah komstir. Dan kemarin kita baru aja servis penggantian ban dan juga perbaikan komstir. Kemudian kita ganti busi juga, dan itu habis sekitar hampir 500.000 ya, karena komstir dari motor ini itu kemarin udah kendor dan itu membuat, nggak tahu ya ini mungkin apakah ini efek dari komstir atau apa, ban dari motor ini itu kemakan sebelah, dan yang kemakan itu sebelah kanan. Biasanya ban motor yang kemakan itu sebelah kiri karena motor lebih sering miring ke kiri menggunakan standar ya. Dan apakah itu yang membuat motor ini itu sedikit agak lari-lari ya, agak goyang. Kalau dipakai nikung itu stangnya nggak stabil. Mungkin karena efek dari komstir itu, mungkin saya nggak tahu juga. Mungkin kalian teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, kemudian adalah jok yang cukup keras ya. Motor Honda memang dikenal dengan jok yang cukup keras, dan ini sudah kita lapisi menggunakan kulit jok dari MBTech. Tempat penyimpanan atau dashboard ini tidak memiliki USB slot karena kompetitornya itu sudah punya USB slot. Ini masih belum ada USB slot, jadi bagi kalian para ojek online itu ya sedikit terganggu lah karena tidak bisa ngecas handphone.
gitu ya teman-teman. Dan mungkin itu aja plus dan minusnya setelah penggunaan kurang lebih 2 tahun dari motor ini teman-teman. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa diklik like, share ke teman kalian, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.